Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan sharing hari ini. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, kasih setia-Mu gak pernah habis dalam kehidupan kami. Kami mendengar perkataan-Mu Tuhan, kalau perkataan-Mu adalah roh dan hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami buka hati kami selebar-lebarnya untuk kami terima perkataan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, apa kabar kita hari ini? Saya percaya semua dalam keadaan baik dan semua dalam keadaan luar biasa, karena kita punya Tuhan yang baik dan Tuhan yang luar biasa. Hari ini saya mau kasih judul sharing saya, mengenal Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, mengenal Tuhan. Betapa pentingnya setiap kita mengenal Tuhan. Mari sama-sama kita buka dalam Hosea pasal yang keempat ayat yang keenam. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Nah, ayat ini menekankan pentingnya pengetahuan tentang Allah dan hukumnya untuk menghindari kehancuran atau kebinasaan. Karena umat yang mengabaikan atau menolak pengetahuan tentang Allah akan mengalami akibat yang serius, termasuk penolakan Allah dan hilangnya tuntunan Tuhan dan bimbingannya atas hidup setiap kita. Di mana pada saat itu Tuhan bilang kepada Nabi Hosea untuk katakan kepada bangsa Israel bahwa sesungguhnya ini peringatan dari Tuhan. Bangsa Israel yang seharusnya menjadi umat yang mengenal Allah, yang seharusnya taat, malah justru tidak mau mengenal Allah karena mereka menolak. Mereka lebih pengen menyembah berhala. Penting sekali buat setiap kita mengenal Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, mengenal Tuhan. Nah, kata binasa di sini, kata ini mengindikasikan kehancuran, baik secara rohani maupun secara fisik, akibat dari ketidaktaatan dan penolakan terhadap Allah. Jangan sampai setiap kita tidak mau mengenal Allah. Oleh sebab itu, bagaimana caranya kita mengenal Allah? Kita harus bangun. Bagaimana kita bisa mengenal Allah kalau kita nggak pernah bangun, baca Alkitab nggak pernah, berdoa nggak pernah, menyembah Tuhan nggak pernah? Gimana? Datang ke gereja juga nggak sungguh-sungguh, cuma melakukan rutinitas biasa saja. Gimana kita mau mengenal Allah? Karena pengenalan itu harus dibangun dari sehari ke sehari, dari sehari ke sehari. Penting banget saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus untuk kita mengenal Allah. Kalau kita nggak mengenal Allah, kita akan tersesat. Sama-sama katakan dengan saya, tersesat. Pada saat itu bangsa Israel tuh lebih memilih untuk menyembah berhala. Mungkin hari ini setiap kita nggak menyembah berhala sih, tapi dengar baik-baik. Kalau setiap kita punya yang namanya segala sesuatu yang melebihi Tuhan, hati-hati, itu akan menjadi berhala buat saudara dan saya. Mungkin hobi saudara, mungkin pekerjaan saudara, mungkin anak saudara. Bukan berarti nggak boleh punya pekerjaan, nggak punya hobi. Boleh, tapi jangan karena hobi akhirnya nggak pernah ke gereja. Jangan karena hobi akhirnya waktu doanya digeser dulu deh, nanti aja deh, kalau waktu masih ada lain-lain hari lagi. Tuhan udah bukan jadi prioritas utama. Hati-hati dengan yang namanya penyembahan berhala. Mungkin kita nggak menyembah berhala secara yang kasat mata, secara patung, tapi kita menyembah berhala di mana
kepemilikan saudara dan saya yang saudara pegang erat-erat melebihi saudara sayang dan cinta kepada Tuhan. Hati-hati, saudaraku, mengenal Tuhan itu penting sekali. Setiap kita perlu untuk mengenal Tuhan supaya jalan kita dituntun seperti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan setiap kita. Supaya jalan kita tuh ada di track yang benar. Supaya jalan kita tuh dituntun seperti apa yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan, sehingga saudara dan saya berjalan di jalan kebenaran yang Tuhan mau supaya kita berjalan di situ sesuai dengan kehendak dan rencananya dalam kehidupan setiap kita. Penting sekali untuk setiap kita sekali lagi mengenal Tuhan. Karena jangan sampai kita menolak pengenalan akan Tuhan. Nah, tidak berpengetahuan di sini menunjukkan ketidakpedulian atau menolak terhadap pengetahuan tentang Allah dan hukum-hukumnya dan kehendaknya. Ini bukan hanya tentang kurangnya informasi, tetapi juga tentang sikap hati yang menolak kebenaran. Hati-hati loh. Kita nih setiap minggu mungkin atau setiap hari sudah dikasih firman Tuhan yang benar, tetapi seberapa banyak saudara yang berubah? Mungkin setiap minggu kita ke gereja, kita dengar firman Tuhan, tapi seberapa banyak setiap kita yang berubah? Malah kita menolak pengenalan akan Tuhan. Ya nggak apa-apalah, yang penting kita ke gereja lah setiap hari Minggu. Ya kita menjalankan ya agama Kristen lah. Padahal sesungguhnya Tuhan mau setiap kita mengenal. Kalau saudara mengenal, saudara akan tahu perasaannya, saudara akan tahu kemauannya, saudara akan tahu keinginannya. Gimana saudara mau tahu keinginan dan kehendak Tuhan kalau saudara nggak pernah mau dekat sama Tuhan, nggak pernah mau bangun persekutuan dengan Tuhan, nggak pernah mau membangun keintiman dengan Tuhan? Bagaimana saudara mau tahu kehendaknya dalam kehidupan setiap kita? Seringkali kita menolak sepertinya kebenaran. Udahlah, nggak apa-apa, itu cuma buat pendeta doang, itu buat orang-orang full timer. Buat kita sih nggak usah lah, nggak apa-apa lah, udah nggak usah. Itu buat full timer aja, itu buat orang yang sungguh-sungguh di gereja aja. Kalau kita kan nggak usah lah, kita masih awam. Padahal sesungguhnya saudara dan saya sama-sama anak Tuhan, orang percaya yang harus mengenal Tuhan, harus sungguh-sungguh hidup dalam pengenalan akan Tuhan. Sekali lagi, penting banget saudara dan saya mengenal Tuhan. Kalau saudara tidak mengenal Tuhan dan saudara menolak kebenaran, menolak firman Tuhan, apa yang firman Tuhan katakan, saudara akan tersesat. Sekali lagi, sama-sama katakan dengan saya, tersesat. Penting sekali untuk setiap kita mengenal pribadinya. Biarlah melalui perenungan hari ini saudara dan saya ditegur, disadarkan. Jangan sok tahu, jangan merasa mampu, jangan merasa kita bisa kok, kita tahu kok, kita udah hidup lama. Jangan merasa sok tahu, melebihi kita tuh ada di atas Tuhan. Sudah hebat kita, padahal setiap kita cuma ciptaan. Dia pencipta, dia yang tahu hidup kita. Oleh sebab itu dia mau kita mengenal dia, supaya kita tuh bergantung sama dia. Kita nggak bisa apa-apa. Tuhan tahu kok, seperti firman Tuhan katakan, kita ini cuma debu, kita ini lemah, kita nggak akan kuat tanpa dia. Makanya Tuhan mau setiap kita untuk mengenal dia. Bangun yuk, bangun keintiman dengan Tuhan setiap hari. Bangun pengenalan dengan Tuhan, baca Alkitab. Gimana kita mau menang dalam kehidupan setiap kita kalau kita nggak pernah baca Alkitab? Pada sesungguhnya firman Tuhan ini semua jawaban dari semua dalam kehidupan setiap kita, tapi nggak pernah kita baca. Makanya banyak orang Kristen babak belur dan nggak pernah menang dalam kehidupannya. Karena apa? Karena mereka nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah punya kekuatan dalam kehidupannya. Karena mereka pikir mereka mampu, mereka pikir mereka bisa, padahal mereka nggak bisa apa-apa. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sekali lagi, firman Tuhan jelas katakan, umatku binasa
karena tidak mengenal Allah. Jangan sampai kita mau menolak kebenaran yang setiap hari mungkin kita lihat di YouTube, kita dengar firman Tuhan di hari Minggu, tapi kita tidak melakukannya. Kita hanya menjadikan firman Tuhan untuk pengetahuan buat kita. Untuk apa? Untuk ngakimin orang. Seharusnya firman Tuhan yang saudara saya dengar, untuk saudara dan saya mengenal Dia, untuk supaya setiap kita menjadi pelaksana kehendaknya di bumi, dan saudara dan saya sampai kepada tujuan yang Tuhan mau dalam kehidupan setiap kita. Hidup kita jadi berkat, hidup kita jadi kepanjangan tangan dan hatinya di bumi ini. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Ampuni kami Tuhan, kalau kami merasa sok tahu, kami nggak merasa mau mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan. Kami mengenal Engkau, kami mau bangun itu Tuhan. Kami mau bangun pengenalan akan Engkau setiap hari, lewat firman-Mu, lewat doa setiap kami. Kami mau mengenal Engkau Tuhan, pribadi yang hebat, pribadi yang dahsyat, supaya kami nggak tersesat Tuhan, supaya kami bisa menang menjalani kehidupan setiap kami di depan Tuhan. Tuhan, tolong kami, mampukan setiap kami Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang menegur setiap kami. Kalau hari ini teman-temanku yang mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di mana mereka disentuh oleh firman Tuhan, di mana mereka diberkati oleh firman Tuhan, Tuhan jamah mereka, Tuhan lawat mereka, masuk ke dalam hati mereka, di mana mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, masuklah dalam hati mereka Tuhan, di mana Engkau menjadi penyelamat dan raja dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. God bless you.